daerah sekitar karena ini ular berbisa tinggi. Jadi si ular pastikan sudah tidak berada di situ lagi. Ular udah nggak ada di situ. Terus tempatnya buat evakuasi si korban juga aman, nggak yang tebingan, nggak yang memang tempat itu bahaya gitu. Jadi amankan dulu, jauh dari ular, jauh dari lokasi kejadian, mungkin agak bergeser. Pastikan si korban tenang, jangan panik dan jangan membuat gerakan yang berlebihan. Terus selanjutnya tenangkan, kasih motivasi, kasih semangat hidup, jangan mikir utang, pokoknya tenangin si korban gitu kan. Selanjutnya imobilisasi, hentikan gerakan. Jadi si korban relax, jangan biarkan si korban bergerak, berlarian, melakukan tindakan yang berlebih, itu jangan sampai. Lakukan imobilisasi. Setelah itu kita bidai. Kita bidai menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita. Bisa juga kalau kita lagi bawa P3K, itu kita bisa menggunakan palang seperti ini, menggunakan tela, bahkan menggunakan alat yang menempel di badan kita pun bisa. Karena untuk penanganan gigitan berbisa tinggi ini bukan terhadap alatnya, patokan kita bukan terhadap alat, tapi terhadap fungsinya, imobilisasi. Hentikan gerakan di sekitar luka gigitan. Dan si korban jangan dibiarkan bergerak. Tapi jangan boleh tidur juga. Si korban biarkan berbaring, tetap diajak komunikasi. Kalau mau tidur diganggu aja supaya si korban tetap sadar. Terus jangan juga kita coba sobek-sobek, kita coba utik-utik, kita lihat luka segala macam, itu tidak perlu juga. Jangan disedot-sedot pakai mulut juga karena bahaya juga. Jadi hanya lakukan ini aja di bidai menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita, bisa pakai tongkat, bisa pakai kayu, bisa pakai kardus. Jadi kita improvisasi aja gitu, yang penting fungsinya. Jangan banyak bergerak si korban ini. Oke, setelah ini mungkin bisa diikat di bagian persendiannya, karena yang banyak bergerak persendian itu bisa kita ikat di bagian itunya. Si korban itu bakal muntah-muntah. Si korban bakal muntah. Biasanya kalau korban itu kita miringkan. Nah, kita miringkan seperti ini. Si korban harus miring. Jadi kalau misalkan dia berbaring kontak seperti itu, takutnya dia muntah masuk jalur pernapasan, maka dia tersedak. Itu bahaya juga bagi dia. Kalau tindakan seperti ini, nah misalkan posisikan kaki seperti ini, lurus kan? Itu bisa kita tegak aja kakinya satu. Badan sebesar apapun, kalau kita lakukan penanganan seperti ini, tangannya boleh, oke kaki udah kita naikkan seperti ini sebelahnya, terus tangannya taruh di leher si korban, kita miringkan aja. Badan sebesar apapun pasti miring. Nah ini tujuannya si korban kalaupun muntah dia bakal miring ke samping, nggak yang masuk lagi ke jalur pernapasan. Karena yang kita takutkan tersedak, itu lebih bahaya lagi. Kalau muntah gini aja, kalau muntah gini terus sampai menunggu bantuan datang atau menunggu mobil ambulan atau menunggu bantuan datang untuk masuk ke rumah sakit. Nah selama perjalanan ke rumah sakit itu posisikan dengan posisi pemulihan. Korban harus stabil dan observasi luka. Jadi kita lihat lukanya sampai mana, bengkak kah atau tambah melebar. Biasanya itu kalau yang menyerang darah dia bisa menghitam kayak orang kena luka bakar. Itu biasanya menyebar atau enggak, atau bengkaknya sampai mana, itu harus kita observasi lukanya. Terus sambil kita tanya, ajak interaksi si korban terus, ularnya seperti apa sih yang gigit, ularnya warnanya apa, bentuknya seperti apa, kita tanya terus. Karena nanti akan ditanya di rumah sakit, akan diidentifikasi oleh dokter ular apa yang akan menggigit. Bagus-bagus kalau misalnya kita pegang handphone, ada ularnya kita foto. Nanti sampai rumah sakit, tunjukin ke dokternya ular ini yang menggigit. Itu akan membantu banget dokter untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Kadang serum anti bisa ular itu kita nggak bisa sembarangan. Mungkin ada orang yang beranggapan serum itu bisa dibeli di mana-mana, bisa kita stok di rumah. Itu sulit regulasinya untuk di kita karena masih banyak pertimbangan untuk serum tersebut. Jadi harus pihak rumah sakit yang menentukan seberapa banyak yang akan disuntikan ke si korban ini. Biasanya contoh luka berbisa tinggi cenderung tidak mengeluarkan banyak darah. Udah. Nah ini contoh dari luka gigitan ular berbisa tinggi. Jadi biasanya hanya 2 titik aja, tidak menimbulkan banyak luka atau cenderung tidak mengeluarkan darah sama sekali. Tapi yang udah kejadian itu biasanya kalau kegigit
itu nggak butuh waktu hitungan jam, nggak butuh waktu 10 menit, nggak butuh waktu lama, itu terasa langsung. Kalau yang mau toksin itu rasanya kayak ke tonjok, kayak ke getok palu, panas, meradang, itu langsung terasa di sekitar area lubang gigitan. Mual pusing itu udah pasti. Nah itu efek dari terpisah tinggi. Tapi biasanya kalau mual pusing aja itu karena kepanikan orang itu sendiri. Contoh orang digigit korpiton, dia bisa muntah-muntah, dia bisa pusing karena efek psikologisnya dia. Tapi kalau sampai rasanya itu kayak digetok, rasanya kayak kebakar, itu sih bisa udah masuk ke bagian area tubuh.